Sambil kita lantunkan doa dan sholawat Kanjeng Nabi, monggo Mas Nanda untuk membersamai kita membedah paradoks malam ini yang kita awali dengan cuaca yang sangat panas dan tiba-tiba hujan. Insya Allah ada kebaikan untuk kita semua. Silahkan Mas Nanda, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Mas Nanda, maaf, yang sini mohon untuk duduk aja karena menutupin kamera itu, Mas. Duduk aja nggak apa-apa. Ya. Duduk. Mas, itu ada kamera agak kalau berdiri bawahnya basah agak. Soalnya kayaknya dulu. Ini airnya ngalir ya. Yang pantatnya sudah mulai dingin-dingin, nembus. Agak angkat sedikit pantatnya. Oke. Bagi yang bawa anak segera ke depan. Silakan ke panggung yang bawa anak balita, kasihan. Ke panggung. Ini mbaknya sudah mencontohkan di sini. Yeah. Asal jangan mbak-mbak yang ke panggung. Nanti Mas Rizal bahaya. Ini makin syahdu ya, teman-teman ya. Kamera aman ya, Mas? Kamera aman ya? Aman. Ya, alhamdulillah. Berkah-berkah, rezeki lancar. Yuk kita jaga masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan Mas Nanda. Oke, sekedar untuk refleksi, kalau zamannya Kanjeng Nabi Rumiyin dulu, kalau hujan itu para sahabat itu berlari keluar, membuka sebagian jubahnya untuk kena air hujan langsung. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan karena kita tidak perlu berlari, airnya yang datang, berarti ini lumeber barokahipun Gusti Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa kok menyebut Gusti Allah? Karena kalau bicara paradoks yang paling kerso, yang paling reno, yang paling bahagia, gembira dan senang berparadoks itu ya Gusti Allah sendiri. Makanya kalau paradoks itu harus negatif ya tidak. Karena paradoks itu ada yang hak, ada yang batil. Yang hak itu dicontohkan Gusti Allah sendiri. Bahkan sebetulnya paradoks paling besarnya, salah satu di antara paradoks paling besarnya Gusti Allah itu adalah manusia. Bayangkan satu perkara yang sangat goib seperti ruh ditempatkan dalam casing yang sangat kasar yang berasal dari tanah. Jadi sebetulnya hidup ini adalah paradoks. Gusti Allah kemudian mengenalkan dirinya dengan berbagai, karena paradoks itu kan salah satu cirinya adalah adanya koeksistensi dari dua hal yang non-linier atau bahkan bertentangan. Gusti Allah mengenalkan dirinya al-awwalu wal-akhir, al-zahir wal-batin. Al-awwalu bila ibtida, wal-akhiru bila intiha. Dia adalah yang paling awal tanpa permulaan, itu sebuah paradoks. Kalau awal, linear kognitif kita berarti ada awalnya. Kalau misalnya ada permulaannya, ternyata tidak. Kemudian sang akhir, tapi tidak ada kesudahan. Dia juga yang sangat zahir, tapi juga sangat gaib, sangat batin. Sehingga dia hanya bisa dipahami kalau kita bisa mencerna paradoks. Oleh karena itu makanya kehidupan ini sendiri adalah paradoks. Pakemnya KC kan, pakemnya Ma'iyah, kita tidak hanya belajar tentang paradoks, tapi belajar dari paradoks. Kan begitu. Nah, mengenali Gusti Allah saja itu menggunakan paradoks. Karena dia mengungkapkan dirinya dalam paradoks. Tidak usah jauh-jauh. Hubungan laki-laki perempuan itu paradoks.
bagaimana satu makhluk yang sangat dominan akal diminta berinteraksi dengan yang sangat dominan perasaan. Oleh karena itu maka jangan sekali-kali memahami istrinya atau calon istrinya secara harfiah. Itu resep menuju pertengkaran abadi. Jadi kalau nanya, jeng, wonten menopo, panjenengan duka, Anda marah sama saya? Enggak. Jangan, oh ya sudah. Jangan, kejar terus, karena itu paradoks itu. Jangan sekali-kali harfiah menghadapi istri dan calon istri. Bisa kacau balau nanti. Nah, sebetulnya dengan begitu, minimal para bapak, para mas, para laki-laki itu diajari untuk membaca ayat muhkamat sama ayat mutasyabihat. Karena kalau berkalam dengan perempuan, banyakan mutasyabihatnya. Dan sebetulnya, ruh dan jasad itu bagaikan muhkamat dan mutasyabihat. Zahirnya sangat muhkam, tapi ruhnya sangat sulit sekali digambarkan. Oleh karena itu, makanya ketika kemudian tema malam ini adalah tanah air paradoks, jangan-jangan karena memang hanya Indonesia yang berisi orang-orang yang tingkat ma'rifatullahnya sudah sampai pada kemampuan memaklumi paradoks. Karena la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Kalau negeri lain diuji dengan paradoks begini, belum tentu sanggup. Hanya Indonesia yang bisa diuji dengan paradoks. Contoh ya, paradoksnya apa ya? Gemah ripah loh jinawi. Kudune toto tentrem kerto harjo. Niki inggih leres napa mboten? Leres dua-duanya, tapi apa korelasinya sudah linier. Karena kadang-kadang PR-nya adalah, loh gemah ripah loh jinawi, tapi kok dereng toto, dereng tentrem, dereng raharjo. Oke, nanti ada tapi nggak boleh di-spill ya. Nanti saja. Yang jelas ada yang toto dan ada yang raharjo nanti. Ada tohar. Oh, bukan kami loh yang nyepil. Nah, jadi sebetulnya kenapa kok antara gemah ripah lo jinawi sama toto tentrem kerto raharjo itu ada tidak sama dengan, itu kan karena ada distor. Gambar poster ini mencoba untuk membedah distorsi itu. Dan kalau kita lihat, apa yang saudara-saudara, sederek-sederek, teman-teman lihat ini di gambar ini apa? Coba. Ada badut. Ada sarung tangan. Tangannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, hanya kelihatan sarung tangan. Sarung tangannya satu atau dua? Dua. Yang satu bahkan lebih nggak kelihatan lagi. Ada benangnya. Artinya apa? Kita bisa ngelihat, ya sarungnya boleh. Ada yang kelas nontonnya badutnya. Ada yang jeli ngelihat benangnya. Ada yang jeli ngelihat sarung tangan yang di atasnya, sarung tangan yang kelihatan. Jadi artinya kan ini sebuah kewaskitaan sebetulnya. Dia tahu ada sesuatu, tapi dia tidak mau mengungkapkannya secara lugas. Karena apa? Kalau disuruh cari sesuatu yang tersembunyi itu, repotnya dia tidak bisa diungkapkan secara zahir. Tapi bagi yang batinnya punya basiroh, ulil absor, yang punya basiroh, dia akan merasa. Jadi indera itu tidak hanya menggunakan netra, tapi juga menggunakan kolbu. Makanya Indonesia yang diuji dengan paradoks begini rupa. Karena banyak ahlul kolbu ulil albab. Datang ke Ma'iyah itu sebenarnya ingin menjadi minimal silaturahim dengan pewarisnya ulil albab. Karena kalau tidak pakai itu, tidak akan kelihatan ini. Dia tersembunyi. Yang kelihatan badut-badutnya saja. Okay? Nah, kembali lagi. Di dalam
hasanah ruhani. Gusti Allah itu berfirman di dalam satu surat yang kalau kita baca numerikalnya itu 3636. Surah Yasin ayat 36. 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Pasangan nggak tentu linear loh. Pasangan tuh nggak tentu klop. Tadi sudah dicontohkan laki-laki perempuan tuh nggak klop sebetulnya. Belas. Tapi kok litas kunu ilaiha kan gitu agar merasa tentram. Oke. Berpasang-pasangan. Semuanya tuh punya pasangannya dan kadang-kala nggak linear. Dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, dan dari yang tidak mereka ketahui. Nah, paradoks ini sebuah paradoks sebetulnya. Azwaja itu tidak klop, tapi dia diminta untuk saling tentram satu sama lain. Kalau yang contoh laki-laki perempuan, surah Rum, litaskunu ilaiha. Itu kan berarti kita diminta untuk bahwa salah satu di antara persyaratan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan membaca paradoks. Bahwa nanti ada paradoks yang negatif, itu juga hanya bisa dihadapi kalau kita sudah waskito tentang paradoks yang positif. Yang nggak bisa baca paradoks positif, paradoks ilahiyah, tidak akan bisa selamat dari paradoks yang negatif. Maka sebetulnya datang ke Ma'iyah itu untuk mampu memaklumi dan membaca paradoks di beyond pemaknaan yang sifatnya level badut. Kita ini nggak nonton badut sebetulnya, teman-teman. Awas loh, jangan ketipu ya. Jangan lihat badutnya, lihat polanya, lihat kersanipun Gusti Allah di balik itu. Makanya tanah air paradoks itu bukan hanya tentang Indonesia, tapi tentang paradoksnya. Jangan-jangan paradoks dunia itu tanah airnya di sini. Ini nggak hanya bicara tentang paradoks di tanah air kita, tapi paradoks itu sak dunia itu tanah airnya di sini. Karena jangan-jangan aulia illah yang terkonsentrasi di Nusantara itu paling waskito untuk membaca paradoks bukan hanya tentang tanah airnya, tapi dari paradoks di tanah airnya dia bisa membaca paradoks yang sifatnya dunia. Sehingga dengan demikian, dia tidak usah disuruh untuk zuhud. Apa pengertian zuhud? Dunia ditaruh di tangan, bukan ditaruh di kolbu. Kalau dunia di kolbunya berarti dia wattaba'a hawahu. Ini rumus lagi. Kalau ngikuti hawa nafsu, dia berarti tidak ngikuti Kanjeng Rasul. Kalau ngikuti Kanjeng Rasul pengganti dari nafsunya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu mengganti nafsu kita. Makanya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni katanya Gusti Kanjeng Rasul. Karena kalau tidak ngikuti beliau yang diikuti adalah hawa nafsu. Nah, ilmu-ilmu begitu itu kan diungkapkannya justru banyak sekali dari ulama di Nusantara. Contoh, dulu di Hijaz, di Tanah Suci, itu pernah kekeringan panjang lebar. Sampai berkali-kali sholat istisqa tidak atau belum dikabulkan. Ternyata terkabulnya dengan doanya Syekh Nawawi Banten. Dan pemaosan doanya tidak pakai bahasa Arab. Beliau cuma di multazam, kemudian beliau ngendikan, Gusti, sampun dangu mboten Jawa, dalem nyuwun Jawa. Gusti, sudah lama tidak hujan. Saya mohon hujan. Nah, dressnya seperti ini kira-kira. Nah, ini kita tidak minta sudah diberi, berarti kita tidak usah mengeluh. Kenapa? Karena dulu Syekh Nawawi Banten, baru beliau yang kemudian setelah 6 bulan tidak hujan. Sore ini kita tidak usah Gusti dalam nyuwun Jawa, sampun Jawa. Berarti apa? Berarti kan
Gusti Allah itu weruh sak durungnipun winarah bahwa ternyata hujan ini diperlukan. Wallahu a'lam oleh yang mana di antara yang hadir. Jangan-jangan ada satu orang di antara yang hadir minta hujan, hujanlah itu. Jadi kita mintakan dari yang tadi satu orang itu agar mohon berdoa untuk kebaikan kita semua. Berikut anggota keluarganya agar selamat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.